Oke. Di pertemuan ini kita ngomongkan tentang kemitraan pemerintah, swasta, dan komunitas. Nah, ini saya ambilkan salah satu contoh komunitas berupa Yayasan Penabulu. Ya. Ini salah satu penerapan, ya, bagaimana cara kerja kemitraan pada sektor pemerintah, swasta, dan komunitas. Nah, ini salah satunya, ya, pendekatan kemitraan, ya, model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Nah, artinya baik pemerintah, swasta, dan komunitas sama-sama mendapatkan keuntungan dan sama-sama melaksanakan program, ya. Jadi link and match, bagaimana sama-sama mereka bekerja terhadap masyarakat sebagai sasarannya. Nah, ini salah satunya. Sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat memperoleh manfaat dengan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, pihak swasta mendapatkan keuntungan secara jangka panjang, ya. Rantai produsen dan konsumennya berjalan secara berkelanjutan, manfaat secara praktis, memperoleh keterampilan, teknologi, atau pengetahuan tertentu, ya, itu nanti bagiannya masyarakat yang dikenai program. Oke, nah ini ada contoh program. Nah di sini ada beberapa contoh program. Nah, ada di sini. Nah, contohnya, nah ini. Ada yang dimulai dengan riset, ya, untuk menghasilkan peta potensi pendanaan CSR mencakup wilayah, isu, karakteristik, dan sebagainya itu. Nah, di sini, nah itu ada, ya, yang mendukung program itu siapa? Di sini ada lembaga IFOS Rusia. Kemudian dokumen itu secara legal. Kemudian di sini ada anggaran, ya, 32 sekian euro. Terus kemudian ini ada jangka waktunya. Jadi ini bisa bisa dicek keberlanjutan dan jangka waktu program. Kemudian, nah di sini saya contohkan lagi ada yang ini, gender equality and social inclusion. Jadi kesetaraan gender dan inklusi sosial. Nah, contohnya, nah ini di sini dijelaskan, nah, kiat nama programnya yang didanai pemerintah Australia, yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui akses infrastruktur, ya, adalah mendukung penyediaan layanan infrastruktur di daerah perkotaan dan pinggiran kota, termasuk konektivitas antara daerah pemukiman perkotaan.
Nah, jadi dia melaksanakan proyek infrastruktur lokal, ya, baik di pinggiran maupun di perkotaan. Nah, di sini juga bisa dicek yang mendukung program itu siapa. Ada ini. Nah, kemudian ada dokumennya, ya. Kemudian ada anggarannya sekitar 623 juta. Kemudian ada periode pengerjaan. Nah, ini salah satu bentuk kemitraan, ya, dari pemerintah, swasta, dan komunitas. Jadi biasanya dari komunitas itu bisa dimaknai juga sebagai masyarakat, ya. Kemudian bagaimana yayasan ini, nah, menjangkau pemerintah, menjangkau swasta, kemudian bagaimana dia menjangkau masyarakat sebagai sasaran. Jadi misal masih ada terjadi kesenjangan, itu bisa dimulai dengan riset, di data disodorkan kepada pemerintah atau kepada swasta, siapa yang mau turut mengembangkan ini. Ditunjukkanlah data. Misal terjadi kesenjangan, misal terjadi kayak contohnya ini masalah infrastruktur, atau yang ini tadi IFOS Rusia tadi, nah, atau pada misal beberapa kasus tertentu. Nah, mereka biasanya menunjukkan data, dimulai dengan riset, ya, menunjukkan data, terus kemudian pemerintah atau kalau pemerintah, versi pemerintah itu dia biasanya melihat kalau dari segi pendanaan RAPBD-nya bagaimana. Ada enggak yang nantinya dari program yang disusun, ya, dari rencana jangka menengah dan jangka panjang itu selama 5 tahun, ada enggak program yang mengarah ke situ. Nah, karena biasanya pemerintah itu selalu mempertimbangkan itu. Karena dana itu tidak bisa tiba-tiba langsung dikeluarkan, apalagi dana besar. Dia harus rapat dengan DPR, ya, untuk kemudian apakah ada persetujuan pendanaan pada program tersebut. Itu kalau jadi versi pemerintah. Nah, sehingga ketika katakanlah misalnya kecuali cara kerja pemerintah itu kecuali hal-hal yang mendesak segera, misal contohnya gempa bumi atau bencana alam, maka ada alokasi khusus karena itu sifatnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Nah, beda dengan program yang bisa direncanakan. Nah, makanya sesegera mungkin, misal ya, jembatan penghubung, ya, misalnya jembatan mana ini? Kali Berantas yang mau ke Gedek, nah, itu roboh misalnya. Nah, itu jalur satu-satunya apa tidak? Hah? Tidak. Nah, kan masih bisa lewat. Ya, oke. Nah, artinya pemerintah mesti akan mempertimbangkan dulu, ini segera dikerjakan apa enggak. Nah, kemudian ada terjadi misal bencana alam, longsor atau apalah, gempa bumi dan sebagainya. Dia akan memprioritaskan itu, ya, karena itu sifatnya segera, tiba-tiba, ya. Beda dengan misal hasil riset kemudian kita menyodorkan. Nah, ini relate tidak dengan rencana program yang sudah disusun oleh pemerintah? Karena di situ ada dana. Dana itu tidak bisa bupati sendiri atau wali kota sendiri atau gubernur sendiri yang memutuskan. Dia harus melalui rapat dengan DPR. DPR ada beberapa fraksi. Beberapa fraksi ini setuju enggak dengan program itu? Nah, dan sebagainya. Kemudian kalau dari versi swasta, nah, ketika saya kemudian mengeluarkan pendanaan itu, kira-kira saya punya semacam
legacy atau warisan yang bisa saya tanam di situ, sehingga saya memperoleh keuntungan, sehingga antara produsen dan konsumen tadi bisa saling menguntungkan di situ. Nah, jadi tetap tidak bisa, beda dengan sifatnya sedekah ya, beda. Karena ini sifatnya tidak sedekah. Kalau sedekah, ya sasarannya siapapun, balik atau tidak, itu urusan lain. Nah, itu beda. Konsep sedekah dengan konsep program begitu. Kalau sifatnya program, ya harus ada yang saling menguntungkan. Masyarakat juga memperoleh keuntungan, artinya ada peningkatan SDM, peningkatan kemampuan, dan seterusnya. Kemudian kalau dari versi swasta, ya sifatnya keuntungan. Keuntungan itu tidak harus berupa uang kembali ya, tapi misal kepercayaan. Nah, terus kemudian dia memperoleh ya bisa ini bentuk keuntungannya, misalnya ada dari sumber daya di situ yang bisa diperoleh dan macam-macam. Misalnya kawasan yang memang sumber daya alamnya bagus, kemudian swasta masuk di situ. Nah, mungkin tidak bentuk uang, tapi bisa jadi dia bisa mengambil sumber daya alam yang ada di situ dan seterusnya. Nah, itu cara kerjanya. Nah, tetap pemerintah itu kadang juga mikirnya adalah keuntungan. Tapi bagi pejabat publik, dia lebih dekat kepada bentuk trust, kepercayaan, ya, kepercayaan dari masyarakat. Itu jauh lebih penting, karena orientasinya adalah orientasi politis. Orientasi politis itu, masyarakat percaya, masyarakat punya perhatian pada saya, punya perhatian pada dianggap punya perhatian pada warganya dan lain sebagainya. Nah, itu hubungan dari ketiga ini. Oke, nah kemudian ada pemilihan lokasi kerja. Pemilihan lokasi itu biasanya nanti disesuaikan, ya. Biasanya disesuaikan dengan rencana-rencana atau rencana-rencana wilayah strategis. Nah, biasanya kawasan-kawasan yang memang berada di bisa di pusat perkotaan atau kawasan-kawasan yang memang berpotensi tinggi untuk berkembang. Nah, itu. Dan salah satu bentuk keuntungan yang ingin diperoleh oleh swasta, yaitu dia mempertimbangkan lokasi ini lokasi strategis apa tidak. Nah, misalnya mau mengambil Mojokerto. Mojokerto wilayah mana? Berpotensi tinggi apa tidak? Itu. Jika dibandingkan dengan misal Sidoarjo, atau dibandingkan dengan Gresik, dengan Surabaya, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ada produk kolaborasi. Nah, bentuk beberapa produk kolaborasi ada yang berupa semacam ini, ya. Hasil riset aksi bersama IBCSD, nah, didukung oleh HIVOS terhadap 57 responden perusahaan tentang pola kecenderungan skema kerja CSR serta ruang dan kolaborasi CST dan CSO di Indonesia. Jadi salah satu produk kolaborasinya apa? Jadi untuk menghubungkan ketiganya itu nanti berupa apa? Nah, yang sama-sama saling menguntungkan. Nah, gitu. Nah, ada yang kemudian berorientasi pada misal Indonesia Emas, pada lingkungan bersih, pada apa dan seterusnya.
Itu bentuk produk kolaborasi. Jadi apa yang ingin diperoleh bersama dari ketiganya itu. Nah, kemudian ada unit pendukung, mengembangkan model kerjasama antara pemerintah. Oh ya. Nah, unit pendukung ini kemudian dia semacam membuat di sini istilahnya jembatan 3. Jadi maksudnya jembatan itu bagaimana antara ketiganya ini bisa sama-sama berjalan, bisa sama-sama berkelanjutan. Ya, tidak sekali program. Jadi ada program itu yang sekali jalan, ada yang jangka pendek, jangka menengah, ada jangka lanjut. Ya. Biasanya swasta itu memilih pada jangka panjang sama berlanjut. Karena di situ nanti akan akumulasi modalnya di situ. Ya. Kemudian mitra strategis. Nah, jadi biasanya mereka tidak sendirian. Biasanya dia akan menggandeng beberapa pihak, ya, baik itu dari BUMN atau dari swasta yang lain, yang kira-kira sama-sama untuk mensukseskan program di satu wilayah tersebut itu mana saja. Nah, gitu. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Ini contoh real ya, bagaimana membangun kemitraan baik dari pemerintah, swasta, dan komunitas. Membangun 3 jenis kemitraan itu. Nah, yang diinisiasi oleh pihak swasta. Ada?